masih bersama saya di Blessing in the Spirit hari ini, dan narasumber kita adalah Pastor Paulus Kirayo, sarjana teologi dari Gereja GKMI Miracle Kaima. Iya. Ya. Sahabat sekalian, bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, tadi Pastor Paulus sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan pembacaan Alkitab kita diambil dari Yosua pasal yang ke-7 ayat 1 hingga ayat yang ke-5 dengan topik tentang kemenangan di dalam Tuhan. Nah, Pastor, saya tertarik dengan pembacaan kita malam hari ini. Tadi Pastor sudah sempat menjelaskan mengapa bangsa Israel mengalami kegagalan. Dua di antaranya adalah pertama karena dosa dari Akan, dan yang kedua ada sikap anggap enteng ya Pastor. Iya, betul sekali. Tentang ketika mereka mengintai kota Ai ini, mereka melihat ini kok hanya kota kecil dibanding dengan Yeriko yang baru saja mereka kalahkan. Ini Betul. hanya kota kecil, jadi tidak perlu banyak-banyak pasukan yang berangkat ke sana. Jadi cukuplah pasukan yang kecil, orang pasti bisa mengalahkan. Tetapi ternyata yang terjadi Di luar dugaan, orang Israel justru terpukul kalah, malah mereka 36 orang dicatat oleh Alkitab mati. Nah, Pastor, ini saya mau kaitkan dengan kondisi keadaan kita ya. Ini sekarang kan sementara pandemi, kita sementara menjalani apa yang dinamakan PPKM ya. Iya, betul. Nah, tetapi kalau kita melihat PPKM ini di berita-berita di Pulau Jawa, di Jakarta, di Surabaya, di kota-kota lain di Jawa, kita melihat bahwa di sana sepertinya PPKM ini sangat meresahkan masyarakat ya, sangat mereka mengalami banyak sekali tantangan. Iya. Apalagi dengan PPKM, apalagi dengan kondisi pandemi yang semakin tinggi. Iya. Dicatat katanya Indonesia sekarang nomor 1 dunia untuk kasus harian, jauh melebihi Cina dan jauh melebihi India. Nah, jadi tetapi kalau kita melihat situasi orang di Manado, sepertinya ini malah bertolak belakang dengan keadaan di Jawa yang PPKM-nya sangat ketat. Orang di Manado sepertinya masih leluasa. Nah, saya berpikir apakah orang jadi seperti orang Israel ini ketika berhadapan dengan Ai. Jadi virus corona kok orang selalu biasa, orang tak punya imun yang kuat, orang punya kekebalan tubuh, orang sehat, sehingga akhirnya orang menganggap remeh pandemi ini. Bagaimana menurut pendapat Pastor? Iya. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita harus berhikmat, lalu kemudian kita harus mematuhi prokes ya. Jadi kita juga harus punya sama seperti kita harus merendahkan diri, tidak seperti bangsa Israel ya, yang barusan kita baca bersama ya. Mereka sebenarnya kan harus datang kepada Tuhan lalu bereskan persoalan, inti persoalannya. Tetapi mereka tidak membereskan persoalan mereka. Dan akhirnya mereka mengalami kekalahan. Yang sebenarnya bisa saja si Akan ini yang mengambil barang kudus itu, barang yang dikhususkan kepada Tuhan itu diambil lalu diakui kepada Yosua. Namun dia tidak melakukan itu. Coba kalau dia ada merendahkan diri, clear masalahnya. Demikian juga dengan kita. Coba kalau kita merendahkan diri, patuhi prokes, lalu kemudian kita minta perlindungan Tuhan, pasti clear. Dan tentu semua dalam koridornya Tuhan. Semua di dalam kedaulatan Tuhan. Demikian juga dengan pandemi yang terjadi di Sulut. Kita juga perlu tahu bahwa hari-hari ini kita diperhadapkan dengan pandemi seperti ini ya. Namun tidak seperti yang terjadi di Jawa sama seperti tadi Pak ya. Seperti itu, tetapi percayalah bahwa segala yang terbaik, segala yang luar biasa dan
segala yang apa ya, yang terbaik pokoknya dari Tuhan, Tuhan pasti tunjukkan asal kita mau merendah kepada Tuhan. Intinya seperti itu sih Pak, kalau kita melihat situasi dan kondisi akhir-akhir ini. Jadi berarti yang paling penting bagi kita menghadapi tantangan-tantangan zaman Nggak boleh sekarang memandang ini rendah adalah gitu. tidak memandang rendah dan senantiasa menyerahkan hidup kita ke hadapan Ya, Tuhan ya. benar Kalau sekali. istilah sekarang kan orang bukan hanya jaga imun tetapi Ya, juga jaga iman. jaga iman. Justru sebaliknya juga. Supaya aman. Iya betul. Supaya aman. Iya. Pastor, nanti kita akan lanjut lagi diskusi sedikit setelah satu kidung pujian berikut ini. Kita tertarik juga Pastor, kalau orang baca ini kan perikop ini. Iya. Pastor udah bilang biasanya kan ambil satu perikop. Ini kan kalau 1 sampai 5 dia perikop ini kan sampai ayat berapa ya? 26 kalau nggak salah ya. 20. Banyak sudah lihat Iya, betul. sampai 26. 26. Nah, jadi setelah kemudian orang Israel disalahkan oleh orang lain, Iya. yang kemudian menjadi suatu pertanyaan bagi Yosua adalah ketika dia melihat bahwa orang Israel kalah, Yosua mengoyakkan jubah, dia sujud di hadapan Tuhan. Iya. Dan yang kemudian dia ungkapkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, Iya. apa yang terjadi dengan kami kan Iya. begitu. Mengapa engkau membawa kami Ya. untuk menyeberang sungai Yordan gitu? Itu. Seolah-olah Kemudian, ya. kalau ayat 9 dikatakan, apakah yang akan kau lakukan untuk memulihkan namamu yang besar? Iya. Jadi, pada akhirnya kita akan sepertinya kita mau mengembalikan Betul. kepada Tuhan. Kepada Jadi Tuhan, betul. seperti mau menyerahkan Tuhan. Iya. Tuhan, bagaimana ini? Iya. Jadi kan kadang-kadang orang menghadapi pergumulan, Betul. menghadapi tantangan. Yang salah melangkah orang, Iya, betul. yang bikin dosa orang, Kita yang kembalikan. anggap remeh orang, yang sombong orang. Giliran orang so gagal, giliran orang so jatuh. Kurang Tuhan, serahkan. bagaimana ini Tuhan? Iya, Tuhan, iya, iya. pada akhirnya nama Tuhan yang Iya, dipermalukan. dipermalukan. Iya. Pada akhirnya nama Tuhan dipermalukan. Dan pada akhirnya Tuhan yang harus bekerja untuk Iya. memulihkan kembali namanya yang besar ini. Nanti kita mau tanya Oke. ini ya di bagian kedua. Ya, sebenarnya DP bagian kedua ini memang kasih Tuhan itu ternyata ada pengampunan di sana, ada kasih Tuhan justru di sana. Ya. Kita berpikir kan mungkin kasih Tuhan cuma ada di perjanjian baru, ya. Tetapi kalau kita melihat masih ada kesempatan yang Tuhan beri. Iya. Jadi itu ya yang kita mau Iya. tanya. Jadi malaikat orang menghadapi dalam segala hal, dalam segala orang berpergumulan setiap hari, bukan hanya menyangkut Iya. orang kan kadang-kadang salah mengambil keputusan. Betul, betul. Entah karena orang berdosa, Betul. karena tadi orang kesombongan, Iya. orang menganggap remeh. Oh, pergumulan kecil. Iya, Orang boleh atasi sendiri. Tetapi ketika seperti orang Israel kan berpikir, kan kalau orang baca ini dari awal, Yosua kan tidak bertanya kepada Tuhan waktu Iya. dia mengambil keputusan untuk menyerang Ai. Ya, dia nggak bertanya. Beda dengan waktu Yeriko. Waktu Yeriko dia bertanya bertanya. kepada Tuhan, bagaimana ini? Tuhan bilang, oh keliling 7 kali tiap hari. Ya. Oh, keliling. Nanti kemudian dia bertanya ke Tuhan. Ini sok kalah dulu Kalah dulu baru kepada iya. Tuhan. Baru dia bertanya. Baru dia bertanya, Tuhan, apa yang akan kau lakukan? Sebenarnya ada hal yang tersirat di sini. Tuhan sebenarnya sudah ngomong bahwa bawalah seluruh tentara. Artinya Tuhan mau bawa semua. Kalau beda dengan kisah Gideon kan, Gideon Tuhan suruh kurangkan. Iya. Tapi di sini disuruh bawa semua. Nah, seperti itu. Nah, jadi waktu pertama kali kejadian Yosua ingin tahu kalau ini akan sebaik dosa.
Iya, Tapi benar. setelah dia datang kepada Tuhan, dia bersujud kepada Tuhan, mengaku dari kesalahan, Baru baru dia Tuhan tahu. ungkapkan. Mengungkap. Coba periksa, ada dosa yang Iya. tersembunyi, toh? Ada dosa yang tersembunyi. Ternyata bagi Tuhan tidak ada dosa yang bisa disembunyikan. Pelajaran pentingnya Pelajaran pentingnya di di situ. situ. Orang yang bisa sembunyikan dosa, Nggak bisa sembunyikan. sekecil apapun dosa Mau itu, ditutupi dosa tetap dosa. sampai dimanapun. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada. Dosa adalah dosa. Dosa is dosa.